Nah, apakah Gitu bisa anak-anak ini berarti ponakannya Amang tuh bisa dikumpulkan? Nah, saya mikir kalau seumpamanya Kalau misalnya susah yang nih, generasi bisa mulai mikir ke situ saya tetapi masih belum saya bahas sama sepupu saya sendiri aja. Kalau ini enggak, yang ini deh. Juga udah pas juga gitu, gue udah 51 juga udah mendingan mupuk yang ini. Iya, mereka gitu. itu apa 20s, mid 20. Anak saya SMA kelas 3, anaknya David baru masuk kuliah. Iya, Ya, jadi 17, 20-an 90s, lah. ya 19, 17, 18. 18 ya. Iya, udah mulai bisa maksudnya gini, idealisme kita untuk mempertahankan, ya bukan mempertahankan lah, preserve ya, karya-karya besar. Dan sekolah musik nggak? Hah? Dan sekolah musik. Sekolah musik. Anaknya David sekolah musik di Jogja diisi. Anak saya mau nyusul ke situ. Nah, di Jakarta aja sekolah, gak ada sekolah musik. Ya, yang kalau di Jakarta end up-nya jadi guru. Iya dong, yang jadi player itu diisi. Udah tuh dia mulai Nyanyi. ngomong nih, nyanyi ini biar bareng sama anaknya David. Gitu, dia kan dekat tuh. Boleh juga tuh ya. Maksud milih-milih sendiri. Karena ya kalau isi itu kan dia edukasi, artis, ya kan bisa jadi ya bisa budayawan, jadi pemain juga. Karena Jogja. Kalau yang di Jakarta, iya senimannya. Kalau di yang keras. di Jakarta katanya anak saya end up-nya cuma jadi guru, dosen musik. Oh Iya, gitu nak, gitu. Iya. Gitu So, saya bilang sekolah gitu. musik banyak di Jakarta. Tapi ya memang akhirnya jadi pelaku musiknya, bukan dosen musik atau bukan. pengajar. Menurut mereka berdua yang udah research, ada satu sekolah di Jogja gitu. Oh ya, itu isi Iya, memang terkenal. Itu udah duluan si anaknya David udah duluan. Tahun ini. Nah, anak saya tahun depan. Tapi memang enak sih kalau diisi itu betul-betul. Nah, saya belum tahu itu saya masih riset. Betul-betul guyup. Iya ya. Karena banyak sekali yang dari kita ke Jogja, banyak teman di Jogja. Memang mereka bilang kalau isi itu. Nggak, bayangan saya kan takut kayak zaman saya dulu masih kecil teman pas lagi mulai rekaman kan. Wah, kalau sekolah seni pemabokan gitu terus ada yang mati. Bayangan saya tuh gitu tuh. Iya. Enggak terus kayak si David ngomong, "Enggak, mau sekarang. Lu serius lu?" Iya. Iya. Enggak, lu trauma aja kali, dulu lu kebanyakan mabok lu Mas Mong katanya. Rese lu, gue bilang gitu Fit. Karena dulu kan musisi atau artis identiknya dengan yang negatif-negatif gitu. Ada gitu banyak yang meninggal lagi teman sendiri kan. Benar. Ternyata sekarang udah nggak begitu ya. Ya alhamdulillah sih, makanya agak ya udah nah cari aja informasinya. Sama saja. Jadi isi itu sama aja dengan university di sini. Kayak UPH gitu kan, IMI. Itu sama aja. Bagusnya diisi itu kan karena mereka kota Jogja kan kota pelajar sih. Iya. Jadi budayawan, sastrawan itu bercampur di situ. Baik yang modern maupun tradisional. Jadi kalau tergantung ya, kalau dia juga masuknya di musik juga, nah itu akan berbaur tuh nanti, bisa musik tradisional misalnya gitu loh. Bagus kok, bagus. Pergaulannya udah aman ya? Aman. Itu yang saya takut Mbak. Mestinya ya nanti. Iya. Ya kan? Orang bapaknya dulu kacau ya kan. 90-an. Lah iya potlot ya kan dulu. Gitu. Tuh Mas Bim Bim udah asik seleng. Masa kan gue juga udah asik juga. Iya kan? Udah aman lah. Aman. Itu justru Insya Allah. Nah, justru pertanyaan awal yang ditanyain itu apa karena beban menjadi kitanya terperosok ke situ. Beban kita kan itu kan mental ya kalau sekarang. Mungkin kali. Ya kan? Karena terlalu beratnya. Bawah sadar ya. Di bawah sadar. Itu yang intinya. Jadi karena di bawah sadar kemudian pergolakan pelepasannya jadi brutal. Tapi maksudnya itu kan pembelajaran. Iya. Dimana tidak terus-terusan begitu, akhirnya kita ada saatnya dimana kita harus kembali lagi bahwa ya sebenarnya
rela kok dengan menyandang nama besar para orang tua. Ya anggap aja berkah ya Mbak. Daripada rezeki loh itu. Daripada marah-marah sendiri. Iya, maksudnya nggak pernah kepikiran. Dulu Mbak. Dulu kan? Wah dulu itu berontak banget berarti ini rebellion banget kelihatan. Mungkin salah satunya saya terperosok ke dalam lembah nista tahun 90-an itu juga Mbak itu ya kan? Bawah sadar saya tapi. Padahal mereka ini tidak pernah berbicara soal ini kamu mesti pegang hati-hati ya nama kami ya gitu kan. Tapi secara otomatis. Iya. Enggak, kalau dari keluarga enggak gitu saat itu dari fans-fansnya papa. Fans-fansnya Pus. Kan makin ya namanya umur 20 tahun kan dalam hati lu siapa lo? Ya kan kayak tahu aja Pus segala macam terus mau menjudging gue. David Rico belum rekaman waktu itu kan dia 96 ya anak muda lah gitu. Langsung lah rocker lagi udah akhirnya ya ini matiin perasaan pakai apa ya gitu deh mulai ya tapi udah rapi udah beres udah pembelajaran lah mendingan bandelnya dulu Mbak daripada sekarang gitu kan pemerintah ada yang korup dulu kemana bandelnya mendingan memang masih muda ya. Iya, tua, sadar, gitu mati kayak raya udah. Lebih bijaksana. Jangan, kemana aja mudanya gitu kan. Hancur-hancuran muda, bangkit lagi. Kalau saya sih begitu. Oh iya daripada gue bandelnya sekarang. Kan masa muda kurang bahagia orang bilang dulu. Pelajaran buat saya sendiri sih itu. Tapi itu kan menjadi satu pembelajaran untuk yang lainnya juga. Bahwa memang tidak apa-apa kita melakukan semuanya di masa muda ya kebablasan dikit oke lah ya tapi kembali lagi ke jalurnya itu kan sebenarnya satu sharing yang bisa didengar semua orang apalagi kita di musik ya artis ya berarti kita kan masih disayang Tuhan itu aja sih. Sadarnya bagaimana tuh sadarnya itu gue masih main musik, Tuhan sayang sama gue. Kok banyak teman-teman gue yang udah cabut duluan. Oh berarti gue disayang Tuhan ya. Gue aja yang dulu yang agak terlalu brutal, marah-marah. Saya marah-marah sendiri Mbak. Gitu grudging sendiri. Karena nggak terima kan nggak terima tapi nggak mau ngomong. Nah, akhirnya pelampiasannya jadi gitu-gitulah gitu. Dulu lebih introvert kali ya. Iya. Lebih maksud tanam dalam sampai hati. sekarang sebenarnya saya tipe ya introvert tapi kalau saya ketemu orang yang sepemahaman, ngobrolnya enak. Saya bisa terbuka. Gitu. Saya bisa ekstrovert gitu. Malah saya bisa jadi badut gitu, ngelawak, ngelucu apa. Tapi kalau dasarnya sih saya lebih baik nyimpen gitu. Itu sebenarnya bukan nyimpen, itu maksudnya kita milih-milih orang lah. Iya benar ya bahasanya itu. Kalau ngomong ini nggak worth it lah, nggak worth it lah. Mendingan diem baca buku, betul kan? Terus siapa yang ntar gue yang dibilang gila lagi? Kayaknya setipe. Ya jadi kita ngerti di mana di sini kita begini. Di sini kita bisa begini, gitu. Iya, saya akhirnya gitu, Mbak. Kan? Intinya kita nggak mau capek sebenarnya. Kalau kita membahas terus saling ngotot-ngototan, buat apa juga? Komunikasi itu kan dua arah. Iya. Ngomong, saya mendengarkan. Kalau nggak dapat input output, iya berarti bukan tesan. Kita ngobrol yang enak-enak aja, ngopi-ngopi aja, nggak usah dalam-dalam gitu kan. Iya, akhirnya begitu. Itu proses juga sih Mbak. Saya pemikirannya tuh, oh iya harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Tapi itu setelah menuju kedewasaan ya. Iya, proses diri sendiri sih kan macam-macam ya orang punya prosesnya juga macam-macam. Tapi ada yang supporting nggak? Ada yang supporting nggak bahwa mau kamu mesti gini, nanti next time-nya begini. Kakak begini. saya, Mbak kan itu sih yang jadi think tank saya sekarang, yang jadi orang tua saya. Ya sama Om Yok. Sama Om Yok. Sama Mimi juga gitu yang kan saya kan satu kompleks sekarang sama mereka, jadi suka ngobrol. Jadi dia kayak
penggantinya. Saya banyak dengar cerita Papa Kus Plus dari Om Yo sekarang gitu kan. Saya gedenya bukan di dalam Majinawi. Oh iya, nggak di dalam Majinawi. Oh iya, ini di luar ya. Di dalam di PI. Terus David juga kan lebih mengetahui tentang Kus karena dia junior kan. Nah kalau saya kan di Potlot. Akhirnya saya baru tahu cerita tentang Papa ini bagaimana ya dari Om Yo. Ada nggak sih misalnya ya mungkin kalau ditanya secara audio atau visual mengenai Kus bersaudara dan plusnya itu cerita kayak apa ya, biografi gitu ya, biografi silsilah gitu, ada nggak yang secara lengkap, buku atau buku apa catatan sendiri? Buku catatan sendiri. Jadi ada yang mengeluarkan buku. Silsilah. Iya, silsilah seperti ada. itu. Terus kemudian ada nggak yang bercerita, maksudnya selama mereka masih hidup nih, bercerita mengenai gejolak mereka dalam berkarya, kemudian waktu saat mereka ditolak, seperti apa mereka berproses gitu. Om Yo. Ada nggak? Om Yo. Ya cerita, ada, saya nanya sama dia. Kalau biografi kebanyakan nih yang bikin orang lain, misalnya Om Ai Suhana bikin. Secara kita sendiri keluarga ngeluarin buku itu belum. Terus Oma Uti Eyang Uti sama Opa Kuswoyo dia nulis silsilah kita. Di film Kusroyo juga ada tuh. Gitu jauh banget sampai abad berapa tahu. Ada secara yang kita hanya untuk ke keluarga. Iya, bukan biografi, bukan. Biasanya yang saya tahu yang bikin biografi itu Om Ai Suhana. Om Ai Suhana sempat jadi manajer Kus Plus, termasuk pas saya tur Kus Plus 94. Nah itu Om Ai Jadi Suhana. dia yang menulis pengalaman dia. Pengalaman dia dengan dia nanya-nanya kali, terus dia bikin buku. Dia rilis mungkin tahun 2014, 15, 16 something. Buku itu. Kita sendiri enggak ya. Enggak, soalnya dengan ini kan karya besarnya ini kan tidak akan hilang. Mau ngapain juga nggak akan hilang gitu loh. Mau didukung oleh keluarga atau tidak juga nggak akan hilang. Iya sih. Ya kan? Tapi kan karya ini bisa juga didampingi dengan cerita. Dengan literasi dengan gitu ya. Literasi, iya. Nah misalnya. itu mungkin ya paling nanti mungkin Mbak Sari, saya, Mbak Cica, Mbak Ken yang bercerita, yang dokumentasinya yang paling lengkap itu setahu saya Mbak Sari. Oh, Mbak Sari ya. Ada gitu. Lebih. Nah mungkin nanti akan bisa. ada bukunya gitu. Gitu. Kan kita ada bikin yayasan Kus Bersaudara, tapi memang lagi tidak aktif. Nah itu kan bisa di situ. Misinya apa yayasan ini? Ya. Misinya saat. Ya itulah mengingatkan kembali memang. Ya misinya sih ya maunya sih kayak yayasan Rockefeller Foundation sih Mbak. Atau yayasan Dakap deh ya. Nggak apa-apa mimpi. Iya. Pas semua dimulai dari mimpi. Iya betul. Ya, gitu. Tapi belum terlaksana. Ya mungkin dengan Mbak Cica di DPRD, mungkin langkahnya juga akan bisa lebih lancar, panjang. Ya kalau kata orang tua kan, kalau udah waktunya. Kalau belum ya sudah. Ya, belum. Waktunya. Ini Jawa banget nih kalau begini. Iya. Ya kan? Iya emang gitu. Makanya sering kalau sudah waktunya pasti waktunya. Ya tapi kapan lagi Om udah tua nih, saya udah 51 kira-kira. Kalau sudah semuanya akan baik-baik saja kata. Om Yop tuh umur berapa sih? Om Yop 81, 82. 81 ya. Sehat ya? Sehat. Ya iya sehat, udah pakai iya tetap pakai tongkat tapi sehat kan. Alhamdulillah. Iya sih mestinya tuh mendengarkan dia bercerita itu kan bagus sekali. Nah itu saya kepingin sepupu-sepupu lain tuh datang. Iya. Jangan cuma cerita, oh itu ada band T itu yang masalah. Udah dia harus diceritain yang seru-seru aja. Gimana kita ngobrol, kita gathering, kita bakar-bakaran kambing atau iya, gitu-gitu. Arisan. Nah saya tuh pingin seperti itu gitu. Jangan kalau datang laporan, ya tapi ya nggak tahu lah Mbak. Mungkin juga topik diskusinya atau
apa sih ngeriungnya itu nggak ada topiknya, jadi topiknya mau nggak mau ya itu dia. Nah pas lagi ada saya, Mbak Sar, Om Yok bisa. Nanti pas kalau ada yang malah lebih rame, apa sih bahasanya, kurang cair gitu, apa ngobrolnya, sungkan kali sama Om Yok. Iya kali, mungkin ya kalau susah akhirnya juga. Om Yoknya juga Sungkan. Nah makanya saya ngomong, Om, lu rock and roll dikit dong kalau lagi gitu. Nah udah kamu nanti saya sama-sama ya Om ya. Iya sip kata dia gitu. Udah cuman ya jarang datang aja kan yang lain-lain, kecuali kalau lagi ada sesuatu. Laporan apa, izin apa, ini itu baru dapat. Jadi nggak ada pertemuan keluarga yang secara periodically selama terakhir 2 bulan, 3 bulan gitu. Enggak, terakhir halal bihalal kemarin habis lebaran. Sebelumnya 2019 biasanya tiap tahun karena kena Covid. Jadi terakhir kemarin kita gathering, kita gitar-gitaran, apaan. Sebelumnya lagi 2019, 2021, 2023 nggak ada karena Covid. Sebenarnya ya kalau saya sebagai fansnya Kus Plus, Kus Bersaudara, pokoknya itu kan kepengen ngeliat dari awal Om Yoknya kan masih ada, ya kan, terus kemudian siapa di bawahnya, jadi ngeriungnya itu kan orang pengen tahu, oh iya itu dulu Cica, oh itu dulu Sari gitu kan, ya saya kan masih tahu, masih kenal gitu, ketahuan banget ya umur gue. Akhirnya gitu doang, kita gathering terus ya udah masing-masing bikin video masing-masing kan, kalau ada misalnya ngundang gitu, jadi lebih terkonsep, lebih proper gitu. Tetap jamming, tetap dengan gayanya kita. Dengan gayanya. Tapi kalau misalnya kita kan pernah juga melakukan di sini ya salah satu inilah. Nah itu mencair aja, terus nanti disiapkan apa sih alat-alat bandnya ya kan, kan kita punya kan, kalau gitar pasti bawa sendiri gitu, bass bawa sendiri, tapi kayak drum, piano misalnya gitu kan ada, ya mau nyanyi tinggal disiapin anak-anak, siapin mic gitu kan, terus yang ngobrol-ngobrol, dan ini tempatnya kan tertutup. Jadi nanti bisa kalau mau ngerumpi di sini. Cuman yang paling seru di Haji Nawi, Mbak. Iya, sebenarnya. Dengan lokasinya legit gitu. Nah, di situ mereka lebih lepas. Boleh juga tuh. Om Yoknya ada, Teninnya ada. Karakternya menjadi karakter masing-masing. Kalau dibawa datang ke sini beda pasti. Dan udah sepuh juga kan. Iya, susah. Kalau di sana udah jadi macam-macam tuh ya. Boleh tuh candid. Yang ngakak-ngakak, ada yang ngelawak, ada yang ini, ada yang itu. Selama dikasih izin misalnya itu sebenarnya dokumentasi ya untuk konsumsi fans ya. Tapi kalau ada bagian-bagian di mana misalnya keluarga bilang enggak, gue nggak mau yang ini, jangan ini, itu kan bisa dipilih dan dipilah, bisa diedit sebenarnya. Oke, ntar pas kapan ada gathering, nanti saya info ya Mbak ya. Mau jadi kayak mau enggak kan, yang penting kan niat dulu aja berencana. Siap. Apa yang kita bisa lakukan di sana kan kita nggak pernah tahu loh. Siap. Saya tuh tergelitik aja deh, maksudnya ini gemes ya. Kok tahu sih maksudnya ini legacy loh, maksudnya legend loh gitu, gimana gitu loh, karena orang tua saya itu benar-benar penggemar Kus Plus. Gak usah orang tua lah, seluruh Indonesia pada zamannya siapa yang gak kenal. Ayo, sampai dia pergi melalang buana kan, kemudian ada anaknya yang nyanyi loh, Cica nyanyi, anaknya siapa nih, yang dicari tahu gitu. Ya itu sih, ya semoga nanti mungkin dengan apapun rencana kita atau rencana kita atau apapun itu gitu bisa ya. Jadi bisa ngasih informasi juga ke mereka gitu. Bukannya nggak mau nerusin. Oh di dalamnya ada ini. Oh mereka juga lagi ngurusin, biar tahu sendiri aja gitu loh. Jadi kendala-kendalanya apa sih? Kita juga bisa maksudnya rencana kalau misalnya itu juga mencari siapa sih fansnya Kus Plus. Itu kan banyak sebenarnya. Walaupun tercover gitu ya, nggak yang seperti dulu semua kalau nyanyi Kus Plus pada bisa ya. Coba sekarang kita membuat, ada database-nya Mbak. Kita fans-fansnya Kus Plus, komunitas yang ini
kan saking banyaknya, jadi yang baik dan benar, yang nggak baik dan benar juga banyak. Nah, kita punya database-nya tuh. Nah, bisa kita undang, bisa kita tanya, bisa kita wawancara, bisa kita suruh datang kan. Tapi kita punya database si komunitas fans Kus Bersaudara yang kita anggap yang legit. Gitu. Soalnya ada juga yang jualin Oh ya? Bukan main. Itu lebih banyak mungkin dari lebih, nah makanya saya bilang kita punya database-nya yang apa sih istilahnya, yang masuk hitungan lah, yang bener, yang bener gitu. Nah itu kalau dilihat dari database, berapa persen yang legit gitu daripada yang malah lebih? Totalnya kan sebenarnya secara nggak resmi atau nggak resmi itu adalah sekitar, itu pun research 10 tahun, 15 tahun yang lalu 5 juta. Lah katakanlah yang proper, yang kompeten, katakanlah 10%-nya deh. Ya banyak lah. Ya kan lumayan. Banyak. Ini kita kan digital nih, ada nggak platform digitalnya khusus untuk keluarga? Aduh. Iya. Tambah gemes lagi. Nggak ada yang megang, Mbak. Nggak ada yang megang. Tambah gemes lagi. Maksudnya gimana ya? Iya ya, benar gak? Jadi kita udah pernah ngobrolin itu di Yayasan Kus Bersaudara itu 2014-13. Terus karena pengalamannya kurang gitu, akhirnya surut sendiri. Gitu loh, surut sendiri. Terus ya saya juga mikir juga sih gitu, kenapa bikin yayasan, kenapa nggak PT? Kalau yayasan kan non profit ya. Iya. Nah yang mau mesti nyari sponsor gitu kan. Kalau PT kan kita bisa ngeband, jualan merchandise yang asli, bisa produksi keponakan atau apa. Nah kalau yayasan kan duit keluar lu nggak ada duit masuk. Benar. Kecuali kita yayasan Rockefeller tadi. Oh iya beda. Itu beda. Ini yayasan Kus Bersaudara. Bukannya ini. Tapi yayasan itu waktu didirikan kesepakatan keluarga. Ada. Keluarga. Oke. Ada masih. At least ada lah. Maksudnya ada. Ya tapi belum masih yayasan itu dia juga bingung juga. Nah, itu tahun berapa didirikan yayasan itu? 2013 atau 2014? Udah 10 tahun lebih dong. Iya. Karya apa yang udah dihasilkan dari yayasan ini? Waktu itu kita mau menertibkan yang komunitas-komunitas yang ngaco-ngaco, yang jual-jualin apalah lagu, baju, nggak ada hak moral dan hak ekonominya. Nah, kita mau menertibkan itu waktu itu. Tapi belum kejadian. Tapi karena kita mungkin kurang pengalaman karena baru, terus mereka itu juga ada yang baik, ada yang munafik, ya, di depan kita baik, nah itu menimbulkan gesekan lagi. Yang lebih ngerti situasi di situ adalah David dan Rico. Ini yang ini hati-hati, ini gini. Nah mungkin karena kita baru ketemu gitu, banyak informasinya, jadi nggak kepegang. Oh jadi yayasan itu didirikan hanya untuk merapikan dan untuk melestarikan. Sebenarnya dengan cara apapun juga yang kita belajar bareng itu sama-sama semua sepupu kita semua waktu itu. Tapi mungkin ya karena baru kumpul, baru ketemu masalah, ini banyak nih masalahnya sebenarnya, nggak kepegang gitu sebenarnya. Sayang sekali. Iya, bisnis kalau dibisnisin kan itu udah. Iya. Ya kayak Beatles aja lah ya kan, official merchandise. Nah makanya itu maksudnya ada museum Beatles. Nah makanya akhirnya karena kita nggak bikin, orang lain yang bikin. Karena lu junior nggak jalan tuh akhirnya ada Bente itu tuh. Iya benar. Kan sebenarnya salah. Bener. Lu gitu. Kalau gua kan kita Katrina gitu sama Anang, meskipun gua kus-plusan juga bisa sendiri. Lu main sendiri-sendiri ya dia bilang sama orang. Udah kita duitin aja dia, ngapain disikat? Gitu, saya malah ngomongnya gitu. Suruh bayar gitu per tahun
performing royalti per bulan malah ya kan udah ada masalah tertentu yang saya nggak perlu cerita di sini. Ada beberapa keluarga dari Kus Plus yang sakit hati dilarang bawain lagunya Kus Plus. Udah dilarang. Padahal kan ada haki segala macam ya. Kan bisa. Oh, saya temuin sama Wami. Nah itu kan. Udah. Tapi tetap. Cuman belum masih berproses kan agak kelamaan. Terus ada satu yang menyinggung perkataan dua orang di warisnya Kus Plus itu. Plus. Pas saya lihat videonya udah deh. Udah ngerti itu sih. Ya udah akhirnya dilarang terus yang kita preskon. Iya. Sayang. Maksudnya sayang bukan apa-apa kalau kita sendiri memang itu menguatkan gitu ya, menjadi satu tim keluarga ya nggak apa-apa itu. Iya, sebenarnya kan adanya mereka karena absennya kita. Dia mengambil keuntungannya, nggak apa-apa. Ingetin aja, bos jangan lupa lagu yang lo bawain tuh lagu keluarga gue bukan lagu keluarga lo. Coba lo bawain lagu Metallica, agak digempur lo sama Metallica dari luar. Bener, kan gitu. Sebenarnya kan itu aja yang perlu, tapi kan ya beda pemikirannya masing-masing, bukan berarti dia salah atau saya salah, Mbak. Bukan. Hanya nggak ketemu aja point of view-nya. Udah akhirnya kita band, dia bawain, oke ya udah gue setuju. Tapi pemerintah ada nggak sih seperti ini kan nasional sebenarnya ya, Kus Plus itu kan nasional ya. Pemerintah ada nggak sih seperti berusaha untuk membantu atau preserve ini? No. Nggak ada ya. Satu aja gini, kan papa saya pahlawan musik nasional, penerima bintang jasa tertinggi sipil. Yang menerima ada Tony Kuswoyo dan Gesang. Iya. Ya. Iya, Gesang. Ada kek PBB nggak usah bayar sebagai pahlawan. Kok kalau sekarang yang korupsi itu bisa? Ini katanya pahlawan negara. Dan jangan salah loh, dari musik dari zaman dulu sampai sekarang devisanya besar loh. Penghargaannya apa? Gitu loh. Nggak usah ngasih duit ke kita. Misalnya kayak pembebasan PBB. Ya. Harus kita juga gitu yang ngurus. Seperti mau masukin ke lagu ke hak cipta dulu harus bayar setiap lagu. Kalau lagu papa saya ada 1.000, per satu lagu 500.000 harus bayar. Lagu Tony Kuswoyo royalti ya sekarang. Masa harus bayar sih saya mau mendaftarkan lagu ke Haki? Kalau lagu saya mungkin siapalah saya. Nah ini lagu papa saya ya notabene penerima bintang jasa tertinggi di Indonesia zaman Bapak SBY. Ayo dong mana gitu. Nggak usah ngomong saya, David, Cica, Sari, Riko, Mbak Ken, Kus Plus saudara deh. Dipermudah. Ada nggak tempat di mana sejarahnya Kus Plus, Kus Bersaudara yang dikelola oleh pemerintah atau pemerintah taruh di salah satu pojok museumnya? Enak banget nih gue nanyanya. No, malah ada di Batu Malang bikin museum. Keluarga yang bikin atau? Bukan. Fans. Dia pebisnis, dia suka musik. Jadi yang saya tahu dia bikin lilinnya, kalau nggak salah mesennya di Madame Tussauds di Batu Malang. Ada pojok God Bless, ada pojok Kus Plus dan lain-lain. Itu orang pribadi, Mbak, bukan pemerintah. Di mana pemerintah? Pajak mau naik lagi 12%. Bukannya udah? Oh udah ya? Udah bukan? Oh udah resmi? Oh belum akan kan masih disikat sama Mbak Oneng. Gak apa-apa Mbak, sikat terus. Benar. Nah saya dukung. Iya loh, dia hebat juga ya, vokal juga. Nah saya dukung lewat mikrofon aja Mbak Oneng. Lanjutkan gitu ya. Ada jalan bokap juga kan? Jalan Di Tuban. Oh di Tuban ada juga ya. Jalan Tony Kuswoyo. Oh itu ini juga. Nah ya? dulu Taman Ayodhya yang di Barito Mahakam. Nah itu ada wacana mau dijadiin Taman Tony Kuswoyo. Akhirnya jadi Ayodhya. Entah kenapa.
Itu kalau kayak gitu ke pemerintah maksudnya kemana ya? I don't know. Yang di Tuban aja yang di Tuban aja tiba-tiba ada Tony. Dan yang meresmikan siapa? Siapa? Bukan keluarga. Yang hadir sebagai wakil si komunitas-komunitas itu. Ini apa effortnya komunitas bukan? Yang mengajukan bahwa ini mau minta jalan bernama Nah, saya nggak ngerti. Kalaupun seperti itu, ya ada wakil keluarga. Sowan lah ya. Ada wakil keluarga. Kan keluarga saya ada yang di Surabaya, dekat kali sama Tuban. Iya benar, dekat banget. Gitu. Oke, apa itu kan nama keluarga kami. Mungkin itu effortnya mereka. Iya kan? Iya, tapi ada dong yang diundang dari keluarga kami gitu. Om John di Surabaya, anaknya Om John di Surabaya. Tapi intinya sama sekali keluarga nggak tahu tuh kalau ada usulan nama. Nggak taunya di media. Kan jadi kita udah cukup sabar-sabar aja, Mbak. Tapi kalian sabar banget ya. Nah, manas-manasin gue. Nah, sabar pakai banget itu, banget. Maksudnya kita ini generasi ketiganya, Pak Kuswoyo, Papa sama saya, berarti generasi ketiga. Itu dengan tahu dirinya, dengan rendah hatinya, bukan dengan mindernya, itu tahu posisi kok. Kalau itu om-om kita, ayah-ayah kita, bukan kita kok. Tetapi kan kalau ada nama keluarga, ya mbok ya undang satu perwakilan, nggak usah dari Jakarta lah. Dan pasti kan ada dananya keluar dari pemerintah, Mbak. Betul. Gitu loh, nggak mungkin. Nah itu dananya kemana? Ya udahlah, nggak usah ngomong dananya lah. Gitu kali mereka lebih butuh duit, ya lebih miskin gitu lah ya. Respect kan? lah ya. Kalau royalti Kus Plus kan gede katanya ya kan, ya nggak apa-apa. Undang keluarga satu orang wakilnya di situ, yang deket aja. Kan ada dananya dari pemerintah. Bikin acara segala macam dengan berdalih itu ngajuin ke pemerintah, keluar dananya. Nah yang makan siapa? Dananya ada nih, nggak usah saya sebut. Ada sih videonya di rumah. Saya rekam di depan Om Yok, saya ngomong sama David. Ada, kalau mau eksklusif boleh Mbak, ntar saya sebar. Masih ada. Depan Om Yok, saya, David, sama to the so-called the guilties itu saya bilang sama Om Yok ada 1 jam saya panteng handphone tap yang ngomong nggak gitu. Gua warisnya masih hidup, David masih hidup, Om Yok masih hidup. Om Yok yang bikin ini, lu laporan dong. Ini gini, nggak usah ngomong begitu. Gua udah tahu di dalam situ udah ada cabul. Si Anu main sama si Anu, ya jangan belaga bego lo. Ada videonya saya, ya kan, ngomong yang benar-benar aja sama gue. Dan gitu. Dan ini masih keluarga nggak atau nggak sama sekali? Enggak. Jadi Om Yok kan bikin Jiwa Nusantara sebagai wadah dari komunitas Kus Plus Kus Saudara. Nah Om Yok kan udah sepuh. Iya. Dia tidak bisa mengawasi dong. Betul. Nah, dia ada wakilnya. Wakilnya orang organisasi. Lama-kelamaan dijegal. Masuk naik yang jiwanya jiwa oportunis. Nah, itu yang saya sikat. Dador, ada saya videonya 1 jam. Termasukinnya yang berbeda enggak. Udah pis-pis aja kita yang yang penting masing-masing udah belajar dari pengalamannya masing-masing bahwa ini orangnya masih hidup, yang bikin masih hidup, tapi kan dia nggak bisa mengawasi nah namanya udah sepuh. Gitu, tolong dong gitu. Nggak mungkin dia bikin acara kalau nggak, dan ada bocor. Ini kalau mau ngomong ini sebenarnya harus ada David, dia lengkap tuh. Pengajuan si itu ke pemerintah, duit keluar. Dan itu masih didokumentasikan tuh. Belum kantornya di mana sekarang? Nggak ada. Jiwa Nusantara itu ngajuin ke dinas apa, lagi bikin acara apa, misalnya sosial ke dinas sosial. Nggak apa-apa kalau memang buat sosial. Betul. Setuju sih. Tapi kan quote kok gelap gitu. Nanti kan yang malu kan keluarga saya, yang dijual kan keluarga saya. Katanya sudah menjadi wakil dari keluarga. Nah, orang yang benar digeser.
Nah yang naik yang oportunis. Sekarang ini sudah di-cut yang oportunis ini atau masih tetap melalang buana? Maksudnya ini akan sangkut pautnya dengan reputasi. Itu tugasnya David. Ya, bagian itu. Oh, oke. Oh, jadi bagus juga ya, walaupun sepupu-sepupu itu ada tugas dan tanggung jawab. Karena kan dia kan lebih tahu medannya. David dan Rico di situ. Bagus juga sih. Gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih ya, natural. Jadi orang yang ngobrol, obrolan ini mungkin yang tahu hanya orang tertentu aja yang biasa ngeriung. Tapi kalau orang-orang di luar sana kan nggak tahu. Oh, ternyata begitu ya. Sangat disayangkan sih memang itu juga sama mempunyai yayasan juga. Yayasan WR Supratman yang mereka kayaknya saya pernah ketemu di Medan Merdeka 2 tahun yang lalu. Iya si Endang pokoknya berbarengan dengan wakil dari lagu-lagu Batak. Iya. Ya itu dia berarti ya kan si Mbak Endang ya. Nah itu dia juga sama. Itu lebih kencang lagi maksudnya. Lebih keras lagi dia bicaranya. Karena kan ya penjagalan itu di setiap saat. Karena ya WR Supratman gimana sih? Terus kemudian lagu kebangsaan loh. Lagu kebangsaan loh. Yang bener aja jadi jangan dia main-main. Betul-betul ya kecewa ya sakit hati ya begitulah. Nah saya bilang dan dia ada yayasannya tapi tidak menggema belum kan sama juga punya yayasan bukan berarti bahwa langsung viral langsung apa. Jadi itu sebenarnya itu yang saya tanya punya sosial media enggak? Kalau punya sosial media, dimulai dari diri sendiri dulu, pelan-pelan. Iya. Nanti misalnya nih, kamu dulu ngomong terus, nanti kalau misalnya si Davidnya kira-kira nyaman, mau ngomong monggo aja ngomong. Nanti lama-lama kita backward. Iya. Ini yang maju, yang backward. Kita akan cerita. Iya dulu papa gitu. Nanti kalau ada Om Yok, nanti Om Yok akan bicara kami waktu itu. Jadi masih ada. Minimal lah maksudnya kalau nggak Instagram, TikTok gitu ya itu kembali lagi kita berbaur dengan zamannya. Ya tadi betul. Bang Jim ini dia nyanyi kolaborasi dengan anaknya. Nah tapi dia membiarkan anaknya tuh sama teman-temannya aransemen lagunya dia. Terus tadi saya tanya sih memang rasanya seperti apa? Ya kita mesti rela. Kalau enggak eksis. Adapt or die. Itu bagus loh, adapt or die. Jadi ya sama kayak kita sama. Iya sih.